Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Nah, em, hari ini kita mulai dengan minggu ini ya, minggu pertama kita puasa, kita mulai dengan video. Nah, di sini kita masuk ke materi teori dan praktik akbar. Nah, akbar itu apa sih gitu ya? Dan navigation bar itu apa gitu ya? Nah, kita akan bikin seperti apa gitu ya? Nah, di sini sebelumnya kalian belum pernah untuk membuat sebuah menu yang memang uh, benar sebuah menu gitu ya, tapi masih hanya sekedar ini bikin tombol 3 titik tombol 3 untuk bikin menu gitu ya. Nah, tapi belum belum menu yang memang sesuai di aplikasi Android yang tersebut. Jadi nah, di sini app bar atau action bar adalah salah satu komponen penting di dalam struktur sebuah aplikasi Android. Nah, app bar merupakan rancangan yang dianjurkan dalam membuat aplikasi. Bila kita menggunakannya dengan baik, maka kita dapat mempertahankan konsistensi aplikasi. Nah, tentunya ini akan berimbas positif pada user experience. User experience ya, experience itu apa sih gitu ya. Nah, kalian harus tahu dari sekarang nih. Nah, kalian kan belajar UI UX gitu ya. Nah, experience itu adalah berarti kan pengalaman pengguna. Nah, pengalaman pengguna tersebut ketika menggunakan aplikasi Android gitu ya, yang baik itu seperti apa gitu. Jadi kayak gitu. Nah, beberapa fungsi penting dari app bar adalah memberikan ruangan kepada identitas app dan juga mengindikasikan lokasi pengguna pada saat menjalankan aplikasi. Akses ke beberapa action penting dengan lebih mudah seperti action pencarian sebagai navigation dan switch antar view atau tampilan di sini. App bar atau action bar dibedakan menjadi 4 berdasarkan fungsinya masing-masing. Nah, ini ada yang pertama ya, app icon. Nah, ini iconnya ya. Nah, jadi kalian kan belum pernah bikin icon tuh ya. Nah, baru hanya di sini title-nya aja ya. Nah, ini view control. Nah, ini baru hanya sebagai title ya, belum menjadi view control. Nah, ini bisa diklik gitu ya. Nah, terus di sini ada search ya. Nah, action button ya. Ini search, di sini ada video. Nah, ini action button. Nah, di sini ada overflow. Nah, ini yang sebelumnya kalian bikin adalah baru hanya bikin overflow di sini. Ya. Nah, jadi keempat ini kita akan bahas di pembuatan app bar ini. Nah, jadi APK kan ikan menandakan identitas dari sebuah aplikasi. Cara view control ketika aplikasi menampilkan data dalam beberapa macam view, maka view control dapat digunakan sebagai alat kontrol. Nah, sini ada action button, tempat untuk meletakkan beberapa action penting dalam sebuah aplikasi. Overflow, tempat untuk meletakkan action yang jarang digunakan. Jadi jangan digunakan kayak misalkan about gitu ya. Nah, itu kan disebutnya di sini. Nah, sebelumnya kita udah praktekkan ini. Nah, ada toolbar. Fitur terbaru material design yang berhubungan dengan app bar adalah toolbar. Toolbar merupakan pengganti dari action bar yang mempunyai kontrol dan fleksibilitas lebih. Nah, developer dapat dengan mudah mengubah tampilan toolbar. Toolbar juga mendukung perangkat Android lama. Nah, untuk mengubah action bar menjadi toolbar, ya Anda dapat menggunakan metode set action bar. Ini maksudnya apa sih toolbar itu ya? Jadi lebih ke codingan yang kita gunakan gitu ya. Nah, kalau sebelumnya kan mungkin menggunakannya dengan codingan dari app bar ini gitu ya. Nah, tapi kita akan action bar, maaf, ini action bar di sini. Nah, tapi di sini kita akan ganti codingan tersebut dengan seperti ini ya. Nah, beberapa fitur yang didukung oleh toolbar yaitu navigation button dapat berupa tombol up, navigation menu, toggle, close, collapse. Di sini ada down atau ellipse ya lainnya. Nah, di sini ada logo aplikasi ya, dapat dimodifikasi tinggi dan panjangnya. Title dan subtitle. Title bisa menunjukkan di mana aplikasi sedang berada. Subtitle merupakan tambahan informasi tentang konten yang sedang diakses. Nama custom views. Toolbar dapat ditambah dengan beberapa child view di dalamnya. Nah, action menu di sini akan berada pada sebelah kanan toolbar sesuai dengan tingkatannya, yaitu frequent, ya important dan typical. Nah, ini ya. Ini dari fitur-fitur yang didukung dari menu-menu tersebut gitu ya. Nah, apakah kita harus meninggalkan action bar bawaan dari app bar dan menggantinya dengan toolbar gitu ya? Jawabannya adalah tergantung dari kebutuhan Anda sebagai developer. Jadi ya tergantung kalian gitu ya. Jadi kalian terserah mau menggunakan masih menggunakan app bar, masih menggunakan action bar atau masih menggunakan mau menggunakan app bar atau toolbar di sini gitu ya.
Nah jadi terserah kalian gitu ya. Nah jadi tergantung kebutuhan kalian. Kalian dapat mendalami topik action bar dan toolbar dengan membuka tautan berikut di sini. Nah ini ada action bar. Nah kalian bisa klik, bisa kalian cek contohnya pun ada gitu ya. Jadi di sini bisa kalian cek, bisa kalian praktekkan dari contoh di sini ya. Coba lihat. Nah ini ya, ini desainnya ya memang sudah bagus ya, bisa kalian. Nah ini praktekkan. Nah ini ada top up bars, nah seperti ini ya. Nah kadang juga kan ada juga aplikasi yang memang cuma menampilin kayak gini doang gitu ya. Nah research, nah di sini ada desain kit Figma. Nah kalau misalkan kalian mau ngedesain di Figma-nya, ini ada juga ya material desain kit untuk Figma-nya tersebut ya. Terus di sini ada Flutter. Nah implementasi di Flutter-nya juga ada. Nah di sini ada implementasi di Android ya. Nah oke, di sini. Nah jadi kalian jangan hanya belajar mungkin UI UX desain itu terbatas dengan Figma saja gitu ya. Kalian boleh cari itu di Android, sudah lengkap semua gitu ya. Nah jadi kalian bisa manfaatin gitu ya. Nah ini kan ada nih material tree design kit. Nah ini bisa kalian gunakan nih kalau misalkan kalian sedang mempelajari Figma gitu ya. Nah ini ada semuanya di sini. Nah terus di sini ada MDC Android ya, material design kit ya. Nah ini cara pemanfaatannya ya kayak gini. Oke, nah ini bisa kalian gunakan juga tuh ya. Codingan ini, desain ini, asetnya bisa kalian gunakan juga ya. Oke. Nah, terus kita coba lihat di sini ada navigation drawer. Navigation drawer adalah sebuah panel yang berada di sisi kiri ya layar perangkat. Nah, navigation drawer adalah sebuah panel yang berada di sisi kiri layar perangkat. Nah, di sini jadi kalau misalkan kita klik gitu ya, kan suka ada tuh muncul ke menjorok ke tengah-tengah gitu ya. Nah, jadi itu navigation drawer ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau misalkan di email, nah nanti akan jadi seperti ini. Ya. Nah, itu navigation drawer. Navigation drawer digunakan bila aplikasi Anda memiliki top level views. Dalam artian beberapa menu utama yang menjadi parent dari beberapa submenu di dalamnya. Nah, jika kamu ingin memberikan kecepatan kepada pengguna untuk mengakses menu yang tidak terhubung secara langsung, nah bila Anda ingin kembali ke halaman utama dengan cepat gitu ya. Jika Anda ingin menempatkan menu yang jarang diakses, contohnya term and condition atau boot apps, legal dan lain sebagainya. Nah, di sini ada bottom navigation. Bottom navigation adalah sebuah baris navigasi yang memungkinkan untuk melakukan perpindahan antara tujuan navigasi dalam suatu aplikasi. Nah, bottom navigation menampilkan 3 hingga 5 aksi di bagian bawah layar seperti ini. Kalau kalian lihat di kalau mungkin WhatsApp-nya iPhone gitu ya. Nah, jadi kan di bawah menunya. Terus kalau misalkan di YouTube gitu ya, aplikasi YouTube juga ada di sini di bawah. Terus Instagram juga sama ya. Nah, jadi ini bottom navigation. Nah, fitur menu utama harus dapat diakses dari mana saja di aplikasi. Hanya terdiri dari 3 hingga 5 menu. Device yang digunakan untuk ponsel atau tablet. Nah, bottom navigation tidak disarankan penggunaannya bila hanya mempunyai tugas tunggal atau satu menu saja, seperti melihat satu email. Menu yang digunakan berfungsi untuk preferensi atau pengaturan pengguna. Lalu ada tab layout. Nah, ini WhatsApp gitu ya. Ini udah pasti WhatsApp kayak di swipe ke kiri gitu ya. Atau Twitter ya. Nah, ini WhatsApp juga seperti ini ya. Nah, oke. Nah, tapi ada yang memang kalau di iPhone itu kan bukan bentuknya kayak gini ya, tapi di bawah gitu ya. Nah,
Jadi kalau misalkan WhatsAppnya di Android ya memang seperti ini menu tersebut. Jadi kayak gitu. Nah, ini disebutnya tab layout ya. Digunakan apabila fitur antar menu memiliki kemiripan atau berhubungan dalam level yang sama. Ingin berpindah antar menu dengan cepat menggunakan swipe gitu ya. Jadi geser-geser. Ya. Nah, di Android sendiri sudah tersedia beragam kebutuhan untuk mengakomodasi pengembangan aplikasi dengan material desain diantaranya tema baru, widget baru untuk tampilan yang kompleks, API baru yang mendukung untuk kustomisasi bayangan dan animasi. Nah, di sini ada banyak material desain yang bisa kalian cek gitu ya, bisa kalian gunakan gitu ya. Kayak misalkan ini kalian mau menggunakan navigation drawer nih, ya ini udah ada yang tinggal codingannya tinggal kalian gunakan aja gitu. Sebenarnya di Android Studio pun sudah mendukung itu gitu ya. Jadi pada saat kalian mau bikin dengan navigation drawer langsung tinggal diklik, jangan dipilih empty gitu, tapi pilihnya yang ada navigation drawer tersebut. Jadi seperti itu. Nah, di sini kalian bisa gunakan nih navigation drawer ini. Nah, ini implementation. Nah, untuk implementation codingannya gitu ya, ini ada di Jetpack Compose nih Android. Nah, ini kan ada web, ada Flutter, ada iOS. Nah, di sini ada Jetpack Compose ya. Kalau Jetpack Compose itu kita apa namanya? Tidak menggunakan itu ya, tapi nah kalau ini nih ya. Nah, ini di codingan di Androidnya. Nah, kalau tadi Jetpack Compose-nya bagian atas itu, nah ini kalau codingan Androidnya seperti ini. Ya, ini layoutnya pilih sama kalian Google Android Material Navigation View, terus ini XML-nya. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Jadi bisa kalian menggunakan selain menggunakan menggunakan format yang menu yang biasa. Nah, ini bisa kalian gunakan navigation drawer di sini. Ini udah ada codingannya lengkap semuanya di sini. Ya. Nah, oke. Nah, berikutnya ini adalah action bar navigation. Nah, ini mungkin saya akan lewat ya, karena action bar pernah kita buat ya, yang bagian atas ini ya. Nah, ini udah pernah kita buat juga gitu ya. Nah, jadi mungkin kita nanti akan masuk langsung ke materi berikutnya ya. Nah, tapi ini saya nggak akan praktekkan. Nah, karena mungkin ketika saya praktekkan seperti ini pun kalian pasti bakal kebingungan ya. Nah, nanti mungkin kita prakteknya lebih ke offline saja ya. Nah, ini bikin menu kayak gini gitu ya. Nah, oke. Nah, nanti itu hanya sebatas teorinya dulu di pertemuan online ini ya. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.